してください。 Halo barudak bangor, apa kabarnya? Semoga kalian tetap ada dalam keadaan jag-jaguar ringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt collector pinjol. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Beloved Captivity yang dirilis pada tahun 2017. Dalam cerita pendek ini mengisahkan tentang seorang wanita muda gurih yang disekap selama hidupnya di dalam kamar berukuran 4x6 kandang toke untuk dijadikan bahan pengamplodan oleh para lelaki yang sebelu. Bagaimana cerita sakahayang saya dari film ini? Kita simak bersama-sama. 助けてください。 Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda cantik, putih, bersih namun sudah ternoda yang bernama Wiwin. Wanita yang kini telah berusia 18 tahun kelahiran kota Bonogol dengan terpaksa harus merasakan kerasnya kehidupan di jalanan ibu kota. Di mana selama hidupnya kini ia disekap di dalam ruangan kamar berukuran 4x6 kandang toke oleh seorang pria yang bernama Agus. あの男は一言も話さないので。 Pertemuannya itu berawal dari si Wiwin yang mencoba kabur dari rumahnya karena akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang bandar bangkong asal Tasikmalaya. Si Wiwin yang menolak dengan rencana orang tuanya itu berusaha kabur dari rumahnya ke sebuah daerah yang tidak diketahui nama alamatnya. Namun di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja turun hujan angin dordar gelap. Si Wiwin yang sedang nikreh atau berjalan kaki dalam upaya kaburnya lantas langsung pergi ke sebuah teras Indomaret sekedar untuk menumpang ngiuhan. Nah, dari ngiuhan inilah ia tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang lelaki yang bernama Agus tadi untuk mengajaknya berkenalan. Beberapa waktu berlalu, hari sudah beranjak sareupna, namun hujan tak kunjung raat atau reda. Si Agus yang merasa kasihan lantas mengajak si Wiwin untuk pulang ke rumahnya karena melihat ia sudah sedikit kabulusan. Si Wiwin yang tak tahu harus tidur di mana setelah kabur dari rumahnya langsung mengiyakan ajakan tersebut. Terlebih lanjut, pada waktu sareupna sangat dihariwangkan jika kita masih duduk di luar rumah. Karena pada waktu-waktu tersebut, banyaknya wewe gombel dan ajag berkeliaran untuk menculik anak perempuan. Namun sesampainya di dalam rumah si Agus, betapa rewasnya si Wiwin melihat si Agus yang langsung menggabruk serta mengikat kedua tangannya menggunakan rantai parkiran Indomaret. Di sini ternyata si Agus yang pengangguran akan memanfaatkan kecantikan serta kebahenolan tubuh si Wiwin untuk menghasilkan uang. Di mana ia akan menjual si Wiwin kepada para lelaki sebelu yang tidak kuat menahan batang tulalenya yang ingin muncrat. Si Wiwin pun memohon kepada si Agus agar tidak melakukan hal itu. Dan ia lebih memilih serta menyodorkan dirinya kepada si Agus dengan uang 200.000 sampai reuneuh. Namun si Agus yang pengangguran sangat membutuhkan uang untuk keperluannya membayar wifi dan setoran motor Mio Karbonya yang sudah jatuh tempo, tidak menggubris atau menghare-harekan permintaan si Wiwin. Singkat cerita, si Agus yang sudah mulai mempromosikan si Wiwin di salah satu web langsung mendapatkan pelanggan yang ingin mencicipi rasa apem si Wiwin. Tanpa banyak basa-basi, lelaki yang sudah memberikan uang 350.000 plus nasi goreng kepada si Agus langsung memacak si Wiwin dengan adu glajer. Setelah beres, si Wiwin pun langsung diseka atau dibersihkan menggunakan lap basah oleh si Agus agar badannya tidak bau kesang saat ada pelanggan baru yang datang. Dan setelah itu ia pun langsung memberikan makanan berupa roti karuhun kepada si Wiwin agar ia tidak leuleus si gegebong cau saat dipacak.
Hari-hari pun berlalu dengan kehidupan si Wiwin yang sudah tak berdaya karena sudah banyaknya tulale lelaki yang secara bergantian merojok-rojok apem gurihnya. Pada akhir film, si Agus yang melihat wajah cantik si Wiwin yang terus mengeluarkan air mata karena harus menahan rasa sakit pada apemnya yang sudah lecet, ia pun berniat untuk melepaskan rantai parkiran Indomaret yang ngabelit di tangan si Wiwin dan membebaskannya. Namun karena sudah menaruh hati dan rasa penasaran dengan rasa gurihnya apem si Wiwin yang sudah lanyet, ia pun lantas menggabreskan tulalenya ke dalam apem si Wiwin secara langsung. Hal itu membuat si Wiwin ngaguak kesakitan karena apemnya yang sudah lecet harus bergesekan kembali dengan kulit tulale. Dan film ini pun tamat. Sungguh membagongkan.